Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas analisa tren pengangguran Indonesia tahun 2024 dalam konteks makroekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada tahun 2024 mencapai salah satu titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Pada tren pengangguran kuartal 1 dan 3 tahun 2024, data resmi BPS memperlihatkan penurunan signifikan tingkat pengangguran secara tahunan pada kedua periode survei tenaga kerja tahun 2024. TPT Agustus 2024 tercatat 4,91%, lebih rendah 0,41 poin dibanding Agustus 2023 sebesar 5,32%. Jumlah pengangguran turun menjadi sekitar 7,47 juta orang seiring kenaikan jumlah penduduk bekerja sebesar 3,42% mencapai 144,64 juta orang. Pada kuartal 3 tahun 2024, PDB Indonesia tumbuh sekitar 4,95%. Inflasi Indonesia menurun dari level tinggi pasca pandemi menjadi relatif rendah pada tahun 2024, sekitar 2,5% dibanding 3,7% pada tahun 2023. Bahkan pada akhir 2024, inflasi tahunan mencapai hanya 1,57%, mendekati batas bawah target Bank Sentral. Selain itu, investasi yang meningkat menjadi pendorong penting penciptaan lapangan kerja baru. Sepanjang tahun 2024, realisasi investasi gabungan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tumbuh pesat sekitar 20,8% secara tahunan mencapai 1.714 triliun rupiah. Peningkatan investasi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia dan ditopang oleh proyek-proyek besar serta masuknya modal ke sektor manufaktur dan jasa. Perubahan struktur tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja. Seiring membaiknya pasar kerja, terjadi beberapa perubahan dalam struktur ketenaga kerjaan. BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sekitar 0,5 poin pada Februari 2024 dan 1,15 poin pada Agustus 2024 dibanding tahun sebelumnya. Pada Agustus 2024, TPAK mencapai 70,6%, lebih tinggi dari 69,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan partisipasi ini setara dengan penambahan 4,40 juta orang dalam angkatan kerja sepanjang Agustus 2023 sampai Agustus 2024. Peningkatan TPAK biasanya mencerminkan optimisme tenaga kerja serta bertambahnya penduduk usia kerja yang produktif. Pergeseran komposisi tenaga kerja menurut lapangan usaha. Pada awal 2024, sektor penyedia akomodasi dan pariwisata menunjukkan lonjakan tertinggi. Jumlah pekerja di sektor ini pada Februari 2024 meningkat menjadi 960.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terbesar di antara semua lapangan usaha, menandakan pemulihan pariwisata, perhotelan, dan bisnis kuliner pasca pandemi yang kembali menyerap banyak tenaga kerja. Pada Agustus 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja dengan penambahan 1,31 juta pekerja dibanding Agustus tahun 2023. Pertanian beserta kehutanan perikanan tetap merupakan sektor dominan tenaga kerja di Indonesia, baik dari sisi total pekerja maupun kontribusinya dalam penyerapan tambahan pekerja baru. BPS mencatat pada Februari 2024 sebanyak 58,05 juta orang bekerja di kegiatan formal, yaitu sekitar 40,83% dari total pekerja. Angka ini meningkat 0,95 poin dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan adanya pergeseran sebagian tenaga kerja informal menjadi formal.
Tren ini berlanjut dan makin kuat pada Agustus 2024, di mana 60,81 juta orang atau 42,05% bekerja di sektor formal. Peningkatan lebih dari 1,16 poin persentase secara tahunan pada Agustus 2024 menandakan kemajuan dalam formalisasi tenaga kerja. Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional melalui program padat karya. Salah satu upaya utama pemerintah adalah membangun program padat karya yang gencar dilakukan pasca pandemi untuk menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja kurang terampil dan di wilayah pedesaan. Pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk program padat karya melalui berbagai kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada tahun 2024 mengalokasikan 7,22 triliun rupiah untuk program padat karya tunai dengan target menciptakan sekitar 297.000 lapangan kerja di sektor infrastruktur. Program padat karya PUPR ini mencakup proyek perbaikan irigasi, pembangunan jalan desa, perumahan, dan infrastruktur lokal lain yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja harian. Meskipun capaian penurunan pengangguran pada 2024 cukup impresif, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan ke depan yang perlu diantisipasi dalam kebijakan. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan momentum positif 2024 untuk menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif, produktif, dan resilient di masa mendatang. Demikian analisis tren pengangguran Indonesia 2024 dalam konteks makroekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.